Dihamuna amanami inanami ruas ni huriah HKBP baru nahina holongan suang songoni nang dihamu amanami nanami dohot pegawai namar hubas di tonga-tonga ni huriat tadi pakabaruon ado mauliate rohanami diho ali debata amanami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami rodo hami tujolom di manogot ni arion pasahat ton hamoleateon ni rohanami huhut mamuji-muji ho takas doho boto hami Tuhan asi doho tolong ni rohamdo ubanda boy hami marhahi pason sahat tu manugoton naing pakulingan ni hatap pami asi roham Tuhan paloas mahatami monang mian di bagasan ngolu nami asa di bagasan hatam hami mangula siulaun nami, di bagasan hatam hami marparange, di bagasan hatam hami marparsaoran, dohot dongan nami nang humaliak kami. Marhiti anakmu Yesus Kristus, mauliate madiho. Amin. Hatani debata turpuk dihita di bagasan Arion, di hari Kamis sia Juli 2020 Matius 10 ayat 10 asa disuruh nama misikkon uluni si Yohanes dihurungani disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara ido sahakna hamuak kadongan nahina holongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Jika hanya nats ini kita baca maka kita dapat menyimpulkan ini adalah suatu kekejaman, kekejian dan pembunuhan. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Kira-kira peribahasa itulah yang tepat disebut kepada Yohanes. Yohanes yang kita tahu adalah rasul yang berseru-seru di padang gurun, yang menyatakan persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes Pembaptis adalah sebagai pionir, pembuka jalan sitotas nabur diharoroni Tuhan Yesus Kristus, di mana isi khotbahnya yaitu mengingatkan pertobatan baubahamu ma rohamu. Kalau kita lihat lagi di sini profil dari Yohanes, dia adalah rasul yang sangat sederhana. Dia tinggal di padang gurun. Dari kesederhanaannya itu kita bisa melihat Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Ibulu niuto, boba niuto do paheanna, jala hulikuling do hohosna, akkasi hapor, dohot situak niloba do si panganonna. Ini adalah menandakan kesederhanaan yang luar biasa. Dia tidak tinggal di hotel-hotel. Dia tidak memilih makanan dari restoran-restoran ternama. Tapi
dia hidup dalam kesederhanaan. Tetapi yang menjadi utama di dalam perjalanan hidupnya, dia sebagai rasul. Dia adalah sosok rasul yang tegas dan berani mengingatkan setiap orang yang melakukan kesalahan, siapapun yang melakukan kesalahan itu, dia menegurnya. Bahkan ketika Herodes melakukan kesalahan, dia menegurnya. Ketika Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, Yohanes menegur, tidak halal engkau mengambil Herodias. Dan tama diho nasida, karena itu bertentangan dengan Tuhan. Memang teguran Yohanes kepada Herodes menuai tantangan. Ada risiko yang sangat berat yang dihadapinya. Tetapi Yohanes tidak takut. Dia akan memperdengarkan firman Tuhan supaya kembali kepada pertobatan. Oleh karena ketegasan dan teguran Yohanes kepada Herodes, maka ia dipenjarakan. Itulah nats kita di pagi hari ini. Disuruhnyalah memenggal kepala Yohanes di penjara. Pesta sukacita mengambil korban. Pesta sukacita menjadi taruhan nyawa para rasul-rasul. Rasa dendam berat masih tersimpan dalam hati Herodias. Oleh karena teguran Yohanes yang mengatakan tidak halal engkau mengambil Herodias. Dendam kusumat itu masih ada di hati Herodias. Dan pada saat pesta sukacita, untuk memeriahkan pesta tersebut, tampil dan menarilah putri Herodias. Ketika putri Herodias tampil di sana sebagai penari, itu menyenangkan hati Herodes dan menyenangkan hati para undangan-undangan. Dan Herodes menawarkan kepada putri Herodias apa yang diinginkan putrinya itu, sang penari itu. Putri Herodias yang tidak tahu apa yang mau minta dari Herodes ketika tawaran itu disampaikan kepadanya. Putri Herodias menanyakan hal itu kepada mamanya. Dan Herodias menyarankan kepada putrinya, dia meminta kepala Yohanes untuk dipenggal, untuk dibuat di satu talam. Memang hal ini berat bagi Herodes. Tetapi karena statement dan komitmen yang telah dia katakan, apa saja yang kamu minta saya akan berikan. Ketika itu jugalah kepala Yohanes dipenggal di penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih,
Banyak sekali perjuangan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Begitu beratnya tantangan dan rintangan yang dihadapinya. Boleh-boleh saja para hamba Tuhan menjadi tumbal oleh karena kekuasaan orang-orang tertentu. Yang sebenarnya hal itu tidak boleh terjadi. Yang sebenarnya hal itu dipantangkan oleh gereja. Tetapi kita mau memperdengarkan suara kebenaran, suara Injil, berita kesukaan kepada semua jemaat. Bagi para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tidak perlu takut akan tantangan itu. Tetapi harus dengan setulus hati untuk melaksanakan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, seberat apapun tantangan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini, marilah kita mengikut Yesus. Marilah kita taat dan tunduk akan firman-Nya setiap saat. Amin.